Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pak Nur Iskandar. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai cara instalasi VirtualBox. Pertemuan ini ditujukan untuk kita yang mau belajar tentang administrasi sistem jaringan, di mana program aplikasi yang kita akan gunakan merupakan program aplikasi yang bisa menginstal sistem operasi dalam bentuk virtualware. Berikut langkah-langkah atau cara menginstal sistem operasi melalui VirtualBox. Langkah pertama, kita download dulu ya. Kita ke Google Chrome. Kita pastikan ada koneksi internet. Kemudian di sini kita ketikkan saja download VirtualBox. Oke, bisa kalau kita menggunakan Windows untuk Windows 10. Ya, kemudian pilih yang Oracle VirtualBox. Sedikit saya jelaskan tentang VirtualBox. VirtualBox ini mesin virtual yang sering digunakan untuk menginstalasi sistem operasi. Sistem operasi bisa untuk sistem operasi jaringan, entah itu bersifat GUI atau Graphic User Interface, atau yang bersifat teks. Bersifat teks ini biasanya menggunakan Linux atau Macintosh. Kemudian di sini kita akan melakukan download ya. Kita download dulu VirtualBox ini agar terinstall di laptop kita atau di komputer kita. Virtual kali ini sudah versi ke 6.1. Ini diproduksi oleh Oracle ya. Jadi VirtualBox ini produknya Oracle. Tinggal kita klik saja download. Kemudian di sini disuruh pilih paketnya. Paket itu tergantung jenis OS yang kita gunakan atau platform yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Windows ya. Oke, ini proses downloadnya. Kapasitas softwarenya itu sangat kecil ya. Jadi bisa kita download tidak banyak menggunakan kuota. Ini hanya 103 MB. Ini dalam proses download, diperhatikan di sini. Sambil menunggu download, kita bisa baca-baca juga di sini ya petunjuk penggunaannya. Di sini ya, manual usernya ada di sini. Kemudian bisa baca juga untuk supportnya ini bisa ke USB 020 dan 30 device. Jadi kita bisa melakukan banyak hal di sini, termasuk kita dalam membuat sebuah sistem jaringan. Contohnya misalkan kita akan install OS Linux. Misalkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi Linux ya menggunakan VirtualBox. Ini prosesnya hampir selesai. Oke, kalau sudah selesai bisa kita langsung install saja ya. Di sini dari sini double klik. Oke, ini proses instalasinya. Kemudian di sini pilih next ya. Kemudian di sini pilih option untuk
tampilannya ada di mana ya. Biasanya kita kan harus taruhnya bisanya di desktop ya, seperti ini. Kemudian next, interface yang terhubung di sini ya, dia akan memerlukan interface. Jadi kalau kita tidak mau ini, bisa di connect ke sini dulu interface kita. Tapi untuk sekarang kita, karena saya sudah setting terhubung, jadi gunakan saja ya. Kemudian pilih yes penggunaan interface. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk klik install to begin the installation. Ini artinya kita akan melakukan instalasi. Oke, siap untuk diinstal, klik install ya, install. Oke, ini proses instalasinya. Kita tunggu dulu, proses instalasinya sedang berlangsung. Oke, sambil menunggu, saya menjelaskan kembali mengenai fungsi dan kegunaan ya dari VirtualBox. Jika seandainya kita memiliki keterbatasan, untuk saat ini kita sulit untuk menggunakan perangkat dalam hal menginstal aplikasi atau OS, maka ini salah satu alternatif yang bisa kita lakukan dengan menggunakan VirtualBox. Fungsi dan penerapannya juga hampir sama pada perangkat aslinya. Ini bersifat virtual, jadi pengembangannya itu bisa kita lakukan ya sesuai dengan fungsi yang sesuai apa yang kita inginkan. Oke, ini sudah selesai ya. Ini kalau sudah, kita klik finish. Oke, ini langkah-langkah instalasi ya. Kalau sudah, ini akan terbuka seperti ini tampilan user interface-nya ya. Ini saya pengenalan dulu. Ini formatnya sudah dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Di sini ada beberapa fitur yang disediakan untuk kita bisa gunakan dalam hal menginstalasi sebuah OS ya. Contohnya di sini ada berkas atau file untuk bisa mengimpor, ekspor ya, kemudian memeriksa operasi jaringan kita ya, manajemen host. Kemudian di sini mesin virtualnya untuk membuat atau create baru, untuk menambahkan juga ini add ya. Kemudian di sini ada bantuan atau help. Ini bisa kita lihat untuk situsnya ya, tentang VirtualBox bisa kita baca di sini juga ya, tentang VirtualBox-nya juga. Oke, kemudian di sini adalah jendelanya. Ini bisa kita lihat di sini. Bagian kiri dari jendela aplikasi memuat perkakas global dalam daftar semua mesin ke dalam grup mesin virtual pada komputer kita. Kita dapat mengimpor ya, menambahkan, membuat, memakai tombol di alat-alat yang sudah disediakan. Kemudian di sini kita bisa menekan tombol F1 untuk memperoleh bantuan. Ya, bantuan jika seandainya kita masih belum mengerti akan tools-tools di sini, kita bisa menggunakan tombol F1. Oke, biasanya kita pada penggunanya untuk membuat ya, jadi kita create baru nanti. Di sini misalkan namanya, contohnya saya kasih Debian ya, Debian ya. Debian ini kategorinya Linux ya, ini Debian Linux. Oke, lokasi folder mesinnya akan install nanti di sini. Versinya 64. Kemudian kita akan mengambil filenya. Filenya itu kita download dulu ya. Bisa kita download di sini jenis file Debian ISO ya. Misalkan di sini download, kita download dulu file Debiannya ya. Debian versi ISO-nya. Misalkan Debian 8 ya, ISO yang ini. Ya, ini dalam bentuk file ISO yang akan kita ambil dalam hal
downloadnya ya. Ini bisa download di sini file ISO-nya, bentuknya DVD, di CD, tergantung kita. Ya, di sini di download ini ya. Nah, bisa kita tentukan tipenya, tipe AMD 64. Untuk CD atau DVD terserah, biasanya menggunakan DVD ya. Nih. Oke. Jenisnya yang mana di sini? Oke, ini ISO 60 DVD. Oke, ini ya. Jadi kita akan mengambil file ini untuk instalasinya. Atau bisa juga ada di drive yang sudah ada. Kemudian sini lanjut. Ini penggunaan memori. Ukuran memori itu ya disarankan berukuran ini ya. Atau 1 giga lah, 1 giga. Karena kapasitas dari OS ini kan akan menampung beberapa layanan ya, layanan yang kita akan gunakan tentunya memerlukan data. Untuk penampungan instalasinya di sini disarankan ukurannya segini aja ya. Kalau kita bisa tambahkan juga bisa di sini ya, tambahkan, atau kita bisa kurangi. Kemudian di sini next atau lanjut. Ya, di sini ada pilihan gunakan untuk virtual saja atau jangan buat harddisk. Jangan tambahkan harddisk tapi buat harddisknya sendiri. Ya, ukuran maksimal disarankan 8 GB. Buat ya, di sini penggunaan tipe berkas. Paling banyak kita gunakan yang bersifat VirtualBox disk image, karena disk image ini kan ada bentuk file ISO-nya ya. Lanjut. Kemudian di sini ukuran tetap ya, dialihkan secara dinamik, default aja kita gunakannya. Ini jenis filenya kita ambil ya, Debian. Misalnya saya sudah masukkan di OS ya, OS. Cancel sini dulu, kita buat dulu. Oke, nanti di sini kita ambil nih ya, kita akan ambil Debiannya di sini pada saat kita mulai. Ya, kita akan ambil file ISO-nya. Di sini ada sistem yang kita gunakan, dikasih tahu di sini. Ya, ini hostnya di mana kita ambil. Kalau hostnya sudah ada, berarti kita tinggal ambil saja. Tapi kalau belum ada, bisa kita tambahkan file VirtualBox-nya. Di sini kalau sudah ke download bisa kita ambil ya. Oh, ini belum ke download. Ya, kalau sudah ada file ISO-nya, biasanya nanti contohnya Mikrotik juga bisa. Kita akan belajar Mikrotik lagi. Di sini file ISO-nya belum ada ya, belum ke download. Kalau sudah ke download, ini kita bisa ambil ya, ambil file ISO-nya. Oh, ini ada. Ini yang lama ya, DVD yang sudah saya siapkan lalu yang lama. Ada Debian 8, DVD 1. Oke, pilih, kita mulai instalasinya. Oke, bentuknya instalasinya akan seperti ini ya. Oke, nanti kita akan install, tapi untuk sekarang pembahasannya cukup sampai instalasi dulu VirtualBox. Untuk instalasi software atau sistem operasi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin sekian dulu pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.